Selamat hari Minggu GBI Gilgal, apa kabar? Bolehkah tepuk tangan yang paling meriah lagi bagi Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Silakan duduk. Bapak sering kasih oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di onsite dan yang juga mengikuti secara online. Dan senang sekali karena hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menguatkan, memberkati, memberi penghiburan, menyembuhkan, menuntun, memberikan arahan-arahan apa yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan menguatkan manusia roh kita. Kita akan belajar tentang more of God bagian yang ke-8. Dan topiknya adalah tentang ceilings. Ceilings itu adalah eternit atau langit-langit. Nggak tahu bahasa Indonesia yang benar apa ya, yang buat nutup di atas ini. Dan sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita akan buka ayat kunci yang sudah kita belajar selama 7 seri sebelumnya. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. More of God, Tuhan yang lebih lagi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. He can do more daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi sudah ada kuasa di dalam kita yang akan bekerja jika kita mau berdoa, mau berpikir, mau punya mimpi, punya visi. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi tujuan kita belajar atau mengalami more of God adalah supaya kita bisa menikmati perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mengalami lebih lagi. Tapi saat kita mengalami lebih lagi tujuannya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Tadi ayatnya bilang bagi dialah kemuliaan. Dan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah itu tujuannya. Dan kita mau belajar sekarang tentang ceiling. Nah saya bawa di sini properti yang akan menolong kita lebih mengerti. Ini dari kantor kita di lantai 3. Ya, ini bahannya anti api. Ini ceiling kan taruhnya di atas dong. Jadi kalau ceilingnya segini kita hanya bisa hidup sampai di sini. Yang di sini biar bisa lihat ya, sebelah sini. Nah, kalau ceilingnya lebih tinggi, kita bisa punya space lebih besar. Kalau diangkat lagi, space-nya lebih besar. Diangkat lagi, space-nya lebih besar. Kalau ada tangga, saya mau naik lebih tinggi lagi. Dan ini kurang lebih ini 11 meter kotornya, ini tinggian di sini. Yang di bawah itu kotornya 13 meter. Di gereja kita nanti yang baru sekitar 15-16 meter. Jadi semakin tinggi ceilingnya, semakin banyak ruang untuk kita bisa bergerak. Tapi nanti saya mau berikan bonus. Buat apa kita punya ceiling yang tinggi tapi kita nggak punya floor. Hari ini jadi toko bangunan. Nah ini keramik ubin ya orang dulu ngomong. Nah ininya mesti kuat, firm yang di bawah. Saya nggak jelaskan banyak karena selama GBI Gilgal ada 26 tahun kita selalu mengulang-ulang tentang dasar. Karena firman Tuhan bilang gini, jika dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar itu. Saya sendiri mengalami perjalanan dengan Tuhan karena saya bertumbuh dalam sebuah keadaan di mana ceiling saya mepet sekali. Nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Tapi waktu saya tahu kebenaran ini, saya terobos setiap yang membatasi hidup saya. Sehingga saya terus mengalami more of God. Pastor udah selesai belum? Sampai sekarang belum. Saya masih ada banyak ceiling yang harus saya terobos. Nah kita mau belajar 4 hal aja. Apa sih ceiling atau eternit atau langit-langit yang menghalangi kita nggak bisa mengalami more of God. Nah sebelumnya saya mau baca dulu 2 ayat yang mewakili ceilings dan floors. Yang pertama tentang ceiling, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, yang ngomong ini Yesus ya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, berapa banyak yang hadir percaya sama Yesus? Can I hear amen? Yakin semua masker on ya? Oke. Saya udah habis nanya, katakan amin. Oh iya maskernya rapat gak? Rapat semua protokol. Dan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus lakukan apa?
Air jadi anggur gitu kan. Kalau kita ngabisin anggur, ngabisin wine, dia air jadi anggur. Apalagi coba. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, memulihkan kehidupan. Nah gitu-gitu tuh yang Yesus lakukan. Jadi ini saya lagi berdiri di depan orang-orang yang berbahaya. Yang juga lagi mengikuti secara online. Karena kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. More. Jadi selama kita mau nggak ada ceiling yang bisa membatasi. Jadi dari Tuhan ini udah open. Udah nggak ada yang membatasi. Cuma seringkali ini dibikin sama kita sendiri. Sekarang untuk floor. Markus 2 ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Selalu ada anggur yang baru dari Tuhan. Ada hal-hal yang baru, ada visi-visi yang baru. Entah Bapak Ibu Saudara ada di bisnis, dimanapun ada sesuatu yang baru. Rahmatnya selalu baru bagi kita setiap hari. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak. Nah masalahnya begini. Tidak ada seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Dasarnya tuh kalau udah tua rapuh bisa crack. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Berapa banyak orang dipercaya more of God gak sanggup. Baru pegang 1 miliar aja udah lupa istri. Oh lu istri gue udah lupa istri. Gimana pegang 1 triliun. Sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Langsung aja kita bahas ceilings. Kita nggak bisa mengalami more of God karena ada ceiling yang membatasi. Yang pertama adalah kenyamanan, comfort. Semua orang senang nyaman. Sekolah tinggi-tinggi supaya hidupnya nanti nggak susah kata papa mamanya. Lu cari duit yang banyak. Karena kalau cari duit banyak, punya duit banyak jadi nyaman. Mau beli apa aja bisa. Mau beli siapa aja bisa. Apa aja bisa kalau punya uang. Ternyata setelah saya melewati kehidupan sampai usia sekian, kita nggak bisa beli kesehatan. Nggak bisa beli surga, ada banyak hal yang kita nggak bisa beli. Kepercayaan dari Tuhan kita nggak bisa beli. Ada orang yang hebat-hebat, Tuhan nggak percaya, nggak bisa apa-apa. Nah kenyamanan gini, kita merasa lebih baik dengan yang sudah dicoba, diuji dan dibuktikan. Dicoba, diuji dan dibuktikan. Dicoba, diuji dan dibuktikan. Sedangkan Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak gitu. Seringkali waktu kita melangkah, baru kita melihat hal-hal yang baru dari Tuhan itu terjadi. Ada istilah gini, tapi kan bro dia tuh udah established banget, udah mapan banget, denger baik-baik, bisnis yang sudah established tetap harus mengharapkan more of God. Karena yang lama bisa ditinggalkan. Gereja-gereja termasuk GBI Gilgal jangan sok keren. Gilgal kan udah mapan, udah established nih pancangnya kuat banget. Terserah om tante mau gedungnya segede apa, mau jemaatnya sebanyak apa. Kalau kita nggak buka hati dan ingin mengalami more of God, selesai GBI Gilgal. Nah Yesus turun ke dunia emang nyaman apa? Dia kan raja, enak banget. Turun, suruh tinggal sama yang kita-kita. Bayangin tuh waktu dia turun di tempat dia dulu lahir, kandang domba. Baunya juga gak seger. Terus dia pikir oke, langsung launching. Tada, Jesus from Nazareth. Enggak, bantuin papanya si Yusuf itu tukang kayu. Maku, amplas, gergaji. Gak nyaman banget, orang harusnya lahir jadi raja kok. Udah kita dibenci, ditolak, disalib, dipukulin, ditusuk lambungnya. Kita baru kesenggol aja, woi mata lu, baru kesenggol belum disalib. Dengar ya, kalau mau maju siap-siap gak nyaman. Kalau mau nyaman siap-siap gak maju, tinggal pilih aja om, tante. Contoh lain deh, ya jangan sama Yesus lah, jangan disayang sama Yesus. Oke, Abraham aja ya. Abraham tuh keadaannya enak, dia settle. Hati-hati dengan kata settled, established, mapan, hati-hati. Tuhan gini, Bram, pergi ke sebuah tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau pindah rumah jelas, enak. Itu pun capek. Makanya ada orang-orang yang udah banjir berapa kali tetap di sini. Yesus dulu sekarang selama-lamanya gak berubah. Gue juga tetap di sini. Saya tahun lalu waktu pandemik, rumah udah banyak yang harus perbaiki. Bocor lah, retak lah segala. Karena takut gak aman dan kerjanya pasti debu tuh, plafon harus dibenerin yang bocor segala. Kita ngungsi, pinjam apartemen selama 3 bulan. Capek mindahin. Ya
Udah sampai sini ketinggalan, balik lagi ngambil. Sepeda mesti ikut dibawa. Sepeda bawa, helm ketinggalan, balik lagi. Repot deh pokoknya mesti adjust. Nah, tim saya kebetulan ada 2 orang nih. Sama lagi ngalami, satu rumahnya ada sesuatu mesti perbaiki. Jadi yang satu pindah ke apartemen, satu pindah apartemen. Memang seorang murid gak akan lebih dari gurunya kali. Bisa dalam pandemi 3-3-nya kita pindah gara-gara dari rumah. Itu gak enak banget, gak enak banget. Dan dia harus pindah ke sesuatu yang gak jelas, gak nyaman kan. Kalau mau maju siap-siap gak nyaman. Kalau mau nyaman siap-siap gak bisa maju. Emang pandemi ini nyaman apa? Saya makanya tadi make sure semuanya pakai masker. Karena saya nggak bisa, khotbah udah coba kemarin, jadi masker saya udah yang rapet tuh naik turun. Diganjel kacamata beruap, jadi saya nggak bisa lihat Bapak Ibu. Nah gue khotbah depan siapa nggak bisa lihat. Udah mata saya kan udah mulai kacamata, jadi arahin ke kamera belakang. Saya cuma lihat kamera doang itu tuh. Udah saya nggak tahu ada siapa di belakang. Nggak nyaman, ya tapi harus khotbah. Nah udah, Abraham akhirnya dia pergi kan. Tapi Tuhan kasih firman yang luar biasa, itu challenge Abraham untuk ngalami more of God. Dia bilang gini, Abraham, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat kamu menjadi masyhur. Semua orang yang memberkati kamu akan diberkati. Semua orang yang mengutuk kamu akan dikutuk olehmu lah. Semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Ada sebuah janji Tuhan tentang more of God. Abraham walaupun gak nyaman, dia tinggalkan comfort zone-nya. Ke sebuah tempat yang dia gak tahu, Tuhan ngarahin. Hari ini Abraham, besok pindah. Bebenah dia. Packing koper aja kalau udah umur segini, makanya teman-teman saya bilang, kalau ke Bali lama jangan satu hotel. Maksud lo pindah-pindah hotel lagi nyobain yang baru. Gue pindah 2 hotel aja pegel ya kan. Sekarang coba mesti bawa yang uap-uap lah, yang apalah, masker lah, udah banyak banget. Dan dia harus pindah se-RT. Gak nyaman. Dalam perjalanan istrinya 2 kali mau diambil orang. Sama raja siapa aja? Raja Firaun. Satu lagi raja apa? Raja siapa? Ya pokoknya ada di Alkitab 2 kali mau diambil. Saya juga tiba-tiba lupa raja siapa namanya. Enggak nyaman. Tapi akhirnya dia menerima janji Tuhan. Dari keturunannya lahir Yesus, Juru Selamat dan Tuhan. Saya ulang jangan bosan ya. Kalau mau maju ngalami more of God, siap-siap enggak? Nyaman. Kalau mau nyaman, nggak akan ngalami more of God, gitu-gitu aja. Yang kedua, keamanan. Beda nggak? Beda banget. Kita semua mau aman, tabung, sampai anak 3 semua bisa sekolah, bisa kawinin. Asuransi kesehatan, asuransinya 4 lagi. Asuransi jiwa yang banyak, kalau gue ada apa-apa, istri dapat. Apalagi mobil, alarm, kunci setang, nggak tahu udah nggak model kali kunci setang kali ya. Terus apalagi rumah CCTV, sampai kandang anjing CCTV. Nanti kalau dia hamil kita tahu siapa yang hamil. Siapa yang mau hamilin anjing lu GR? Semua CCTV, lihat. Bentar mah buka, waduh pembantu lagi ngapain gitu. Semua kita mau aman. Tapi ternyata ikut Tuhan, kalau kita mengalami more of God, ada saat-saat di mana kita akan rasa nggak aman. Orang aman akhirnya jadi gini, nggak mau bergerak, nggak mau mencoba dan menolak perubahan. Pelan-pelan aja ya, nggak mau bergerak, nggak mau mencoba dan menolak perubahan. Ini khotbah bukan hanya untuk pendeta, bukan untuk di gereja, di bisnis, di keluarga, dimanapun. Satu statement ini tolong renungkan, experience is not everything. Pengalaman bukanlah segalanya. Yang harus kita pegang kebenaran, bukan pengalaman. Musa, bicara keamanan ya. Musa tuh mengembalakan kambing domba milik mertuanya. Enak dong bisnis mertua, tinggal nerusin doang, enak banget, aman. Berarti tuh mertua sayang banget. Enggak semua mertua lo mau kasih sama mantunya. Mertua saya juga sih enggak ngasih sama saya sih. Berarti mungkin belum bisa dipercaya ya, karena saya udah mimpin gereja. Terus dalam sebuah penglihatan, Tuhan hadir lewat semak yang menyala tapi gak terbakar, Keluaran 3. Musa, kamu coba balik ke Mesir, selamatin tuh umatku lagi ditindas tuh. Berapa banyak Tuhan, di Alkitab didata, ini setelah setahun keluar dari Mesir ya, ada 600.000, 3.550 laki-laki di atas usia 21 tahun. Jadi para Alkitab mereka ngitung nih, kalau setengahnya kawin berarti 300-an ribu udah mau 1 juta dong. Mau 1 juta,
Terus kalau kawin rata-rata minimum punya anak 2. Berarti 300 ribu kali 2, 600 ribu udah 1,6 dan bla 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 sekitar 2 juta. Ini bayangin ya, Gelora Bung Karno itu dulu 100 ribu belum renovasi. Sekarang biar daya lihat bagus, kalau bikin acara bisa 88 ribu atau 74 ribu. Aku gak pernah ngitung, aku Google doang. Nah bayangin anggap 100 ribu, dia harus bawa 20 kali jumlah stadion Gelora Bung Karno keluar dari Mesir dan orang itu habis menderita semua. Lapar dong orang habis menderita kan. 2 juta. Terus kalau ditanya siapa yang ngutus? Kan aneh dong tiba-tiba kayak pahlawan kesiangan mau bawa sekian banyak orang bilang dari Tuhan. Ya dia mana percaya Tuhan. Oke. Saya gak bisa ngomong loh, saya berat lidah loh. Saya berat mulut, saya gak fasih bicara. Tenang aja, kalau dia minta tanda, nanti ulurin tongkat jadi ular. Terus ular, pegang ular jadi tongkat. Itu semua gak ada yang aman. Coba siapa yang berani pegang ular? Itu kan di safari yang udah dikasih apa kali ya, jadi ularnya baik banget, foto-foto. Itu juga cuma buat Instagramable. Apalah air jadi darah, macam-macam lah gitu. Sampai di satu titik Tuhan marah. Musa! Kalau kamu sampai sekali lagi ngomong, gitulah ada di situ. Pokoknya gini, aku utus Harun ya nemenin kamu. Terakhir gini, bilang sama Firaun kalau dia nggak mau ngasih keluar, kamu mati, anak sulungmu mati. Karena Israel itu anak sulungku. Si Musa udah mikir nih, detik dia bilang kamu akan mati, gue mati duluan. Iya kan di sebelahnya kan udah ajudannya semua dong. Itu kalian pikir cuma kayak cerita, itu kita suruh ngomong ke pemimpin negara saat itu Mesir gak berkuasa gak gampang. Singkat kata dia pergi, gak aman loh, resiko mati. Dia bawa 2 juta orang itu keluar. Dia ketemu Tuhan, mereka nyembah berhala, maksa makanannya cuma ini, lebih enak di Mesir, turun hujan mata. Terus mereka ngalami mujizat demi mujizat, itu more of God mulai dialami. Sampai akhirnya Musa karena keteledorannya, dia gak bisa masuk ke sana. Tapi satu hal yang saya belajar dari Musa, dia bisa ngalami banyak hal dari Tuhan. Jadi berkat paling tidak ada 2 suku yang bisa masuk ke Kanaan kan. Dia ngalami banyak dari Tuhan. 40 tahun baju muat terus. Kita waktu pandemi aja tuker size. Siapa yang waktu pandemi turun berat badannya? Selain aku, enggak lagi aku naik. Freddy turun berat badan? Apa perlu Freddy yang khotbah saat ini kita tukeran? Kok bisa ya? Jarang loh. Tapi 40 tahun gak ganti baju, sepatunya gak rusak. Sepatu olahraga saya karena saking pakai banyak nih jalan kaki, tiap hari 10.000 step udah jebol. Itu baru pandemi loh. Dia ngalami more of God karena dia keluar dari rasa aman. Mau jadi Kristen yang gini-gini aja, Gilgal mau gini-gini aja, bisnis mau gini-gini aja, atau pengen ngalamin more of God? Kalau pengen ngalamin more of God, siap-siap gak nyaman, siap-siap gak aman. Tuh, amin lah, ini first onsite loh. Tuh kan jadi yang onsite juga bisa dengar. Yang pertama apa tadi? Kenyamanan. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, ceiling apa sih? Ceiling apa yang buat kita gak ngalami more of God? Tidak mengharapkan lebih. Tidak mengharapkan lebih karena kita sudah merasa sudah oke. Dan kalau lebih juga mungkin saya gak bisa. Tidak mengharapkan lebih dari Tuhan yang selalu melakukan hal yang baru. Coba perhatikan statement ini ya. Live more loyally to the future than to the past. Hiduplah lebih setia kepada masa depan. Karena yang sekarang kita anggap terbaik, masih ada yang lebih baik lagi. Kecuali kalau Bapak Ibu Saudara puas ya, aku juga gak bisa maksa. Tuhan juga gak bisa maksa. Ya udah, terimalah yang sekarang. Tapi sayang banget kan, tujuannya bukan buat kita, tapi bisa jadi berkat untuk orang lain. Live more loyally to the future than to the past. Hiduplah lebih setia kepada masa depan daripada kepada masa lalu. Nah, orang-orang yang selalu lihatnya masa lalu, hebat sih, keren. Dia gak akan bisa menerima masa depan yang lebih baik dari Tuhan. Masih ingat cerita ini enggak? Jadi mereka dalam perjalanan kan ada 12 suku ya. 12 suku, terus udah mau nyampe nih, tinggal selangkah lagi.
Pemimpinnya bilang gini, coba ya ambil satu orang wakil dari setiap suku, coba ngintai deh ke Kanaan. Kan dari Mesir melambangkan dosa, kedagingan, hidup lama, lewat padang gurun, pembentukan sampai ke Kanaan. Kanaan adalah sebuah tempat di mana janji Tuhan digenapi dalam hidup kita kan. Nah di Alkitab dibilang tanah yang berlimpah susu dan madunya. Udah jadi 12-nya pergi, 10-nya lihat ke belakang, yang 2 lihat ke depan. Yang hadir hari ini onsite, online, siapa yang tipenya lebih suka lihat ke belakang? Orang dari dulu kita gininya udah maju, ngapain sih rubah-rubah gitu. Lagunya gak boleh dirubah. Tradisi gereja gak boleh berubah. Tapi siapa yang hadir mau lebih setia kepada masa depan yang Tuhan siapkan. Iya ampun kerennya GB Gilgal. Bener lu jangan cuma di sini aja ya. Udah nih singkat kata semuanya ngintai. Semuanya ngintai. Ini ayat agak panjang tapi nikmati deh. Bagus banget. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Udah lihat, ada, real. Hanya, tapi, orang yang suka hanya, tapi, dan kembali ke masa lalu, gak bisa ngalamin more of God. For sure. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dia lupa bahwa kita punya Allah yang kuat, kita punya Allah yang besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai. Ini orang cermat, hati-hati orang cermat, orang detail. Kecermatan, kedetailan kita, terlalu perhitungan membuat kita gak bisa ngalami more of God. Kita cermat, Tuhan lebih cermat. Kita detail, Tuhan lebih detail. Rambut kita jatuh aja Tuhan tahu kok. Bu, aduh sayang. Ini pakai hair tonic apa ya? Aduh diapain ya, ditanam apalah. Pokoknya rambut tebal rontok kalau maju. Ini lihat nih banyak. Pernah hitung rambut yang ada di bantal kita, yang ada di WC. Kita pungutin satu-satu, diuntol-untol kita buang. Nggak tahu jumlahnya kan? Tuhan hitung, Tuhan tahu. Jangan adu cermat sama Tuhan. Sampai di mana tadi ya? Oke, 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ciri-ciri orang yang akan mengalami more of God itu tenang. Dia gak terpengaruh oleh masa lalu apa yang dia lihat. Tapi dilihat ke depan tenang. Kalau Tuhan yang suruh, kita pasti bisa. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata. Nih ya, orang-orang yang suka ngegosip, yang masalah gini ya, kalau gede ya dibikin kecil. Kalau bisa udahlah kita lewatin, jangan masalah kecil digede-gedein. Ya habis gimana pandemi gini kan nganggur ya, gak ada bahan ya. Itu ciri-ciri orang gak bisa ngalamin more of God. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini kan lebay.com kan. Masa negeri makan penduduknya? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ini bahaya banget. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Udah ngaco, salah, sok yakin lagi. Emang mereka waktu ngintai ngobrol, Om lihat kita kayak kecoa, semut atau belalang. Kan enggak kan, suka narik kesimpulan sendiri. Hidup jangan dari apa kata orang, dari asumsi kita, tapi hidup dari apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang bangun GC2, bangunlah. Duitnya dari mana? Enggak tahu ya, Tuhan yang suruh, Tuhan yang siapin, lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Ini kan bisnis mungkin kita bisa shifting kan, lagi masa Tuhan bilang coba mulai bisnis yang baru. Hah Tuhan ini saya udah established loh. Kayak apa tuh Nyonya Menir berdiri dari tahun berapa, Mangku Bumi sudah Mangku Bumi dari tahun berapa. Terserah lu pernah Mangku Bumi, Mangku Planet. Tapi kalau Tuhan bilang sekarang start a new thing, mulai. Ini si Kaleb nih, makanya bayangin dari 12 cuma 2 doang. Saya berharap semua ikut kebaktian ini, Joshua dan Kaleb. Ini bilangan 14 ayat 6, ini si Joshua juga keren banget.
Sayang aku gak punya anak laki loh. Kalau enggak aku mungkin satu Yosua, satu Kaleb. Ibu-ibu jangan ditutup dulu. Kalau punya anak tapi kelasnya Yosua Kaleb kan boleh. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Yang lain bilang ini makan penduduknya. Tapi mereka bilang baik. Cara melihat doang sih. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka kita telan habis. Yang satu bilang mereka makan kita, yang ini kita bikin telan habis. Kita yang mana? Kita yang ini dong, telan habis, sikat kalau Tuhan udah ngomong. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Tragisnya orang Kristen yang bicara Tuhan, yang nyuruh Tuhan, yang kasih visi Tuhan, yang menyertai Tuhan. Tapi kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Yang keempat, sinis. Tidak nyaman, tidak aman, tidak mengharapkan lebih, terus sinis. Sinis gini nih, saya sudah melakukan sebelumnya dan tidak berhasil. Kenapa gak coba lagi? Orang sinis bisa ditunjukkan di muka, bisa dalam hati. Anak kecil, sekia. Orang baru, mau khotbah apa. Dengerin ya, triliuner sekarang, 20-an tahun om, tante. Muda-muda, hebat-hebat. Tuhan bisa pakai siapa saja, kapan saja. Di bisnis, di politik, dimanapun. Orang bingung next presiden siapa ya? Tuhan udah siapin. Yang suka sinis di sini siapa? Gilgal Center 1 aja baru lunas. Mau Gilgal Center 2. Bisnis sekarang aja masih segitu, mau bikin bisnis baru. Ya suami kalau di sini-sini terus mana tahan. Support dong, baru Pak, oke. Tuhan menyertai, yang penting doa baik-baik gitu aja. Kita udah lama gak onsite sih ya, aminnya dalam hati ya. Maka ini kita sebut kebaktian transisi. Kisah 13 ayat 41. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Hai kamu yang suka sinis-sinis. Tercenganglah dan lenyaplah. Disuruh hilang loh. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Ya dalam zaman kita. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan pada kamu. Makanya jangan hidup di tahun ini dengan pengalaman tahun lalu. Yang lalu om, udah lewat. Kita akan terkaget-kaget Tuhan kerja dengan cara yang berbeda. Ada bisnis-bisnis baru yang kita gak pernah pikirkan sebelumnya. Masih ingat gak di Samaria pernah ada kelaparan? Itu ngeri banget. Sampai harga-harga melonjak, tai merpati aja mahal harganya. Nah yang paling tragis gini, 2 ibu berantem. Raja, kan kita janjian kemarin makan anak saya. Saya bilang nih ibu agak error, mestinya ibunya bunuh diri, suruh anak makan daging ibunya dong, ya kan? Ini anak makan, ibu makan daging anak. Tapi ini giliran dia, hari ini giliran kita makan anak dia gak mau kasih. Sampai udah makan anak loh. Itu kan krisisnya parah. Saya waktu baca ini saya keinget teman saya tuh baru punya anak ya, udah berapa bulan. Jadi lucu banget, suka posting di IG. Saya suka bilang saya anaknya gemes banget ya. Saya suka komen gemes, lucu, saya kasih hati gitu ya. Ngebayangin mesti makan anak sendiri yang lucu gitu, itu parah banget. Bapak Ibu Saudara yang hadir sekarang ada di titik mana nih? Krisisnya di rumah tangga, di bisnis. Separah apapun jangan pernah sinis. Ketua sel, tetep aja begini mana Tuhan bela. Sinis tuh. Ada sinis yang kelihatan, ada sinis dalam hati. Sama, sinis juga. Ajudan raja, perwira, kan ngeliatin kasus dong tiap hari orang mati lah, orang berantem. Abdi Allah datang nih, dipanggil kan. Dia bilang ini, besok. Kaget dong, udah kelaparan lama, enak aja ngomong tuh pendeta. Besok, keadaan berubah, harga turun, normal. Ada deh kejadiannya Tuhan bikin gimana sampai benar besoknya normal. Tuh perwira ngomong gini,
Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, nggak mungkin itu terjadi. Sinis. Besoknya benar. Tuhan buat sesuatu malam itu, besoknya harga turun jauh, terjadi pemulihan, rakyat keluar dong mau ngambil makanan. Perwira itu mati terinjak-injak di pintu gerbang. Tepat seperti kata abdi Allah, engkau melihatnya tapi tidak mengalaminya. Kalau Bapak Ibu Saudara ngelihat orang lain ngalami more of God dan kita enggak mengalaminya, kemungkinan ada satu siling yang masih ada, suka sinis. Siling selesai, 4 siling ini tolong diterobosin. Juan Mogi jangan lihat sekarang, dulu saya hidup di bawah siling, enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, enggak kenal siapa-siapa, enggak tahu apa-apa. Tapi saya terobos itu. Dan sekarang masih ada siling-siling yang harus saya tembus untuk saya ngalami more of God. Sekarang floors, lantai. Ini udah mau selesai, saya tutup. Ini cepet banget karena ini basic, saya cuma ulang. Ingat ya, kalau kita terus maju floorsnya dan dasarnya gak kuat bisa hancur kita. Yang pertama tuh visi. Kita harus tahu mau kemana dan tahu mau jadi apa. Kalau enggak ngawur. Banyak orang dapat more dari Tuhan ngawur. Saya jelas banget. Saya pribadi, saya mau bangkitkan banyak pemimpin-pemimpin berkualitas. Hidup saya cuma itu. Saya baru meeting dengan satu orang tadi, saya bilang begini, kamu sukses ya, saya senang kamu maju, kasih tahu saya apa yang saya perlu bantu supaya kamu tambah maju. Baru sejam sebelum saya meeting. Mimpi saya cuma itu, lihat orang lebih maju dari saya. Terus kalau untuk GBI Gilgal, sederhana. Jadi kalau Tuhan berkati terus GBI Gilgal, cuma satu. Saya mau bawa jemaat ini kuat, jadi jemaat yang kuat secara rohani, jasmani, karakter, keuangan, hubungan atau keluarga. Kita akan fokus di area itu, terobos semua siling yang ada. Bapak Ibu Saudara mau ngalamin more of God di bisnis? Apa visimu jadi bisnismen? Kalau Tuhan kasih 1 triliun, kalau visi gak jelas selesai. Lihat istri, siapa ya? Bayangin. Bisa Alzheimer begitu, lihat istri siapa ya? Masuk rumah bisa salah pintu. Itu kalau visi gak jelas. Yang kedua kepercayaan. Keyakinan. Siapa yang kita percaya dan apa yang kita percaya. 34 tahun saya lahir baru, saya mengalami more of God, saya terobosi setiap ceiling yang ada karena saya punya floor, saya tahu siapa yang saya percaya dan apa yang saya percaya. Firman Tuhan bilang ini karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa, he is powerful, he is able memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada akhir. Yang saya yakini, saya percaya Yesus adalah juru selamat saya. Yesus bukan hanya mau saya mati masuk surga, tapi dia mau menyelamatkan keluargaku, dia mau menyelamatkan keuanganku, dia mau menyelamatkan kotaku dan bangsaku. Itu yang membuat saya terus berjalan menerobos setiap ceiling yang ada. Apa yang saya percaya? Firman Tuhan katakan dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan. Setiap orang dipercaya minimum ada 1. Tapi kalau kita kembangkan bisa jadi 2, bisa jadi 5, bisa berkali-kali lipat. It can multiply. Waktu saya percaya dia Tuhan artinya gini. Dia pegang kendali atas hidup saya. Dia pemimpin. Dia bisa mimpin step by step. Apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya katakan. Seringkali ada banyak statement yang saya siapkan di khotbah ini, nggak lengkap kayak begini, cuma poin-poinnya aja. Itu saya kirimin ke bagian. Tapi saya bilang Roh Kudus pimpin apa yang harus saya ucapkan. Tang. Ini harus khotbah lagi. Itu very simple. Tuhan yang sama yang memimpin hidup saya, Tuhan yang sama memimpin hidup saudara. Siapa yang kita percaya, apa yang kita percaya. Dan yang ketiga adalah komitmen. Saya selesai di sini dan saya undang teman-teman tim Praise and Worship bisa bersama dengan saya. Komitmen 2 hal aja bawa pulang ini. Kesetiaan. Banyak orang Tuhan izinkan ngalami more of him, hilang dari peredaran. Setia tuh berpegang teguh. Gak terpengaruh gelombang, gak terpengaruh angin, berpendirian teguh. Sekali hidup benar, tetap hidup benar. Sekali 1 istri, 1 suami, tetap 1 istri, tetap 1 suami. Amsal 3 ayat 3-4, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jangan ya, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sekarang lagi model apa sih orang pada pakai kalung-kalung itu tuh. Yang katanya nanti dihirup udaranya di situ. Nah kesetiaan tuh ditempel di sini.
Begitu hidup, kesetiaan, kesetiaan, kesetiaan. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Top. Allah begini, manusia lihat kita begini. Itu orang yang setia. Komitmen punya arti yang terakhir, dapat diandalkan. Memegang perkataan, jika ya katakan ya. Janji jam 7, datang jam 7. Janji dukung. Ringan berat sama dijinjing. Janji kerjaan selesai tanggal 30, 29 udah selesai om tante. Kita di dunia aja gak mau kerja sama orang yang gak bisa diandalin. Apalagi Tuhan, gimana mau ngalami more of God. Dan menyelesaikan yang sudah dimulai. Menyelesaikan sudah dimulai. Banyak orang jago di awal. Baca buku 1 bab dari 10 bab. Gak selesai. Simple things. Saya selesai. Saya berharap kita belajar sesuatu. Apakah kita siap mengalami more of God dalam hidup kita? Yuk kita berdiri sama-sama. My heart thirsts after you, oh God. Say Jesus. Jesus fills me once again. Say more of you. More of you. Yes, Lord. Say more of you. Yang rindu katakan. My heart thirsts after you, oh God. Say Jesus. Jesus fills me once again. Come on, say more of you. Leads me, Lord Jesus, more of you. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita yang juga ada di online service. The choice is yours. Pilihannya ada di kita. Mau yang gini-gini, oke. Saya udah miliarder kok, Pak, udah cukup. Pensiun juga 7 turunan cukup. Ya, tapi apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu memberkati banyak orang? Saya khotbah tuh udah, yang hadir ribuan. Emang penduduk dunia berapa miliar? Udah puas di ribuan. Yesus mati kan supaya semuanya selamat, bukan cuma ribuan orang. Kita kadang gak pengen ngalami more of God karena kita hidup cuma untuk diri kita sendiri. Kita hidup itu untuk Tuhan, menyenangkan pencipta kita. Kita hidup itu untuk jadi berkat. Siapa yang hari ini dengar firman dan bilang, aku mau ngalami more of God. Di mana engkau berada, angkat kedua tangan dan bilang gini, ini aku Tuhan. Di keluargaku, aku mau jadi suami yang lebih baik. Istri yang lebih baik, orang tua yang lebih baik. I want more of God in my family. Di bisnisku. Kita lagi dikejar order. Itu belum akhir tuh. Masih ada banyak yang lebih indah. Pernah berpikir ada company-company baru? Teman saya tadi telepon, salah satu bicara di Nextgen, dan dia bilang ini, waktu kamu talk show sama Pastor Ko and he mentioned about God will use you in Asia, kok hati saya berkobar menyala. Dan saya rasa kamu orang yang tepat untuk Asia. Saya kan au kan. Pastor Ko mau ngomong apa teman saya, tapi saya aminin aja, saya bilang amin, puji Tuhan. Karena saya tahu, I need more of God. Why not? Kenapa gak cuma Indonesia, kenapa gak cuma Asia? Tapi kita perlu menerobos setiap ceiling yang ada. Sementara kita mengangkat tangan kita bilang, Tuhan ampuni, aku nih orangnya nyaman banget. Makanya aku gak bisa maju. Aku orangnya aman banget. Aku orangnya suka sinis. Aku gak pernah expect lebih dari Tuhan. Tuhan tuh tanpa batas. Aku berdoa setiap mereka mengangkat tangan di onsite, di online. Tolong mereka untuk bisa menerobos ceiling-ceiling yang ada. Menguatkan setiap floors, fondasi yang ada. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Dan selalu alami more of God dalam hidupmu.
Terima berkat ini di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you all and see you next week.